Invasi Rusia ke Ukraina telah menyebabkan puluhan ribu orang tewas, jutaan orang kehilangan tempat tinggal, dan menimbulkan gejolak ekonomi di seluruh dunia dalam 20 bulan sejak diluncurkan pada 24 Februari 2022. Perang tersebut telah menyebabkan kematian pada tingkat yang belum pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB OHCHR menyatakan lebih dari 9.000 warga sipil tercatat tewas dan lebih dari 16.000 lainnya terluka pada akhir Juli ini. Banyak pihak menyebut angka sebenarnya jauh lebih tinggi, di antaranya harian New York Times menyebutkan perang tersebut telah menyebabkan hampir 500.000 tentara tewas atau terluka. Harian tersebut mengutip para pejabat dari Amerika Serikat yang mendukung Ukraina yang mengatakan sebanyak 120.000 tentara Rusia telah tewas dan 170.000 hingga 180.000 lainnya terluka. Sementara jumlah korban militer Ukraina mencapai 70.000 tewas dan 100.000 hingga 120.000 terluka. Para pejabat Rusia mengatakan perkiraan Amerika Serikat mengenai kerugian Rusia terlalu tinggi dan merupakan propaganda. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan pada 21 September bahwa 5.937 tentara Rusia telah terbunuh sejak dimulainya perang. Tidak ada informasi lebih lanjut yang diberikan dan kerugian yang terjadi merupakan rahasia negara. Ukraina belum mengatakan berapa banyak tentaranya yang tewas dan mengatakan kerugian militernya adalah rahasia negara karena mempengaruhi taktik di medan perang. Reuters sendiri tidak dapat memverifikasi jumlah korban di kedua belah pihak. Konflik di Ukraina Timur dimulai pada tahun 2014 setelah seorang presiden pro-Rusia digulingkan dalam revolusi Maidan di Ukraina dan Rusia mencaplok Crimea dengan pasukan yang didukung Rusia melawan angkatan bersenjata Ukraina. Sekitar 14.000 orang terbunuh di sana antara tahun 2014 dan akhir tahun 2021 menurut OHCHR, termasuk 3.106 warga sipil. Menurut UNHCR, sejak invasi tahun 2022, jutaan warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ukraina sendiri memiliki populasi lebih dari 41 juta jiwa. Diperkirakan 17,6 juta orang di Ukraina membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak, termasuk lebih dari 5 juta orang yang menjadi pengungsi internal akibat perang. Terdapat lebih dari 5,9 juta pengungsi dari Ukraina yang tercatat di seluruh Eropa menurut data badan tersebut. Center di Harvard Kennedy School menyatakan Rusia telah mengambil 11% wilayah Ukraina sejak awal perang, setara dengan 3 gabungan wilayah provinsi besar lainnya di Ukraina jika digabungkan dengan Crimea yang dianeksasi Rusia di Ukraina pada tahun 2014. Rusia kini menguasai sekitar 17,5% wilayah Ukraina dengan luas sekitar 106.000 km persegi. Setelah memukul mundur pasukan Rusia pada tahun 2022 lalu, mereka gagal membuat terobosan besar terhadap pasukan Rusia yang sudah digali sejak melancarkan serangan balasan baru pada awal Juni. Ukraina telah kehilangan sebagian besar garis pantainya, perekonomiannya lumpuh, dan beberapa kota telah berubah menjadi daerah terlantar akibat pertempuran tersebut. Dana Moneter Internasional menyatakan perekonomian Ukraina mengalami kontraksi sebesar 30% pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh sebesar 1% hingga 3% tahun ini. Tidak jelas berapa banyak dana yang dikeluarkan Ukraina untuk pertempuran tersebut. Sedangkan pengeluaran Rusia untuk perang ini merupakan rahasia negara, namun hal ini bertepatan dengan guncangan besar terhadap perekonomian Rusia akibat sanksi terberat yang pernah dijatuhkan Barat setelah invasi tersebut. Perekonomian Rusia tidak sesuai dengan perkiraan awal mengenai kontraksi 2 digit pada tahun 2022, namun pemulihan kesejahteraan masih jauh dari harapan karena pemerintah lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk belanja militer. Perekonomian Rusia akan tumbuh 1,5% tahun ini menurut Dana Moneter Internasional setelah mengalami kontraksi sebesar 2,1% pada tahun 2022. Dalam jangka menengah, perekonomian Rusia akan terhambat oleh kepergian perusahaan multinasional, hilangnya sumber daya manusia, terputusnya hubungan dengan pasar keuangan global, dan berkurangnya kebijakan penyangga, kata juru bicara IMF Julia Kozak bulan lalu. Oleh karena itu, Reuters memperkirakan dalam jangka menengah produksi di Rusia akan 7% lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelum perang. Rusia telah menggandakan target belanja pertahanannya pada tahun 2023 menjadi lebih dari 100 miliar US dollar, sepertiga dari seluruh pengeluaran publik menurut dokumen pemerintah yang ditinjau oleh Reuters, seiring dengan meningkatnya biaya perang di Ukraina dan semakin membebani keuangan Moskow.
Rusia telah kehilangan sebagian besar pasar Eropa mereka, namun tetap mengalami kemajuan. Mereka mampu terus menjual minyaknya ke pasar global meskipun Amerika Serikat, Eropa, dan negara-negara besar lainnya telah membatasi atau mengakhiri pembelian mereka. Negara ini telah dikucilkan dari pasar keuangan barat. Sebagian besar oligarkinya terkena sanksi dan negara ini mengalami masalah dalam mendapatkan beberapa barang seperti microchip. Direktur CIA William Burns mengatakan awal tahun ini bahwa Putin beresiko mengubah Rusia menjadi koloni ekonomi Cina seiring berjalannya waktu. Rusia gagal membayar obligasi luar negerinya untuk pertama kalinya sejak bulan-bulan bencana setelah revolusi Bolshevik tahun 1917. Sanksi barat terhadap Rusia menyebabkan kenaikan tajam harga pupuk, gandum, logam, dan energi, memicu gelombang inflasi dan krisis pangan global. Rusia adalah eksportir minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi dan eksportir gas alam, gandum, pupuk nitrogen, dan palladium terbesar di dunia. Tidak lama setelah invasi Rusia ke Ukraina, harga minyak internasional melonjak ke level tertinggi sejak tahun 2008 dan adanya perlombaan senjata sejak invasi tersebut. Amerika Serikat telah memberikan bantuan keamanan senilai lebih dari 43 miliar US dollar kepada Ukraina, termasuk sistem anti pesawat, sistem anti lapis baja Javelin Howitzer 155 meter, dan peralatan untuk melindungi diri dari serangan kimia, biologi, radiologi, dan nuklir. Sementara itu, The Kiel Institute for the World Economy menyebutkan pendukung terbesar Ukraina secara nominal adalah Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jerman, dan Jepang. Rusia mengatakan pasokan senjata dari Barat meningkatkan eskalasi perang.